Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membuat suatu kajian singkat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mampu melaksanakan amal ibadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat yang paling besar, suatu kesuksesan bagi setiap orang bila dia mampu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di setiap hari-harinya seperti yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita berpikir bahwa agar mampu menyembah Allah bukanlah hal yang mudah, agar mampu melaksanakan ibadah bukanlah hal yang mudah. Mampu melaksanakan ibadah adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengatakan menyembah Allah itu adalah karena lapangnya waktu, berapa banyak orang yang memiliki kelapangan waktu tapi tidak sempat menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan hanya menghadirkan diri di hadapan Allah, tetapi mesti berawal dari rasa takut di dalam hati. Ketakutan inilah yang membawa kita betul-betul menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakutan hati kita jika hidup kita berada dalam kelalaian, Allah akan murka terhadap hidup yang kita jalani, dan sampai-sampai kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala sampai berakhir kelak di padang mahsyar. Oleh karena itu, semua ilmu, semua amal bila tidak didasari takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu dan amal yang kita lakukan itu akan menjadi ilmu dan amal yang dialiri dengan nafsu. Ilmu tanpa takut kepada Allah, apa jadinya? Yang terjadi adalah penipuan, yang terjadi adalah kebohongan, yang terjadi adalah kepura-puraan. Amal tanpa takut kepada Allah, walaupun amal yang kita lakukan itu merupakan amal yang sangat besar, tapi jika di dalamnya tidak dilapisi dengan rasa takut kepada Allah, maka amal itu akan menjadi amal kepura-puraan, amal kebohongan, amal kepalsuan. Tapi jika kita membuat suatu amal, suatu ilmu hanya sekedar mengerjakan amal dan mendapatkan ilmu, apa salahnya tanpa didasari dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Namun amal dan ilmu yang kita lakukan bukanlah seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, khairul ilmi ma kanatil khasyati ma'hu. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang disertai dengan rasa takut kepada Allah. Rasa takut inilah yang membatasi setiap langkah kita. Bila rasa takut ada di setiap pekerjaan, di setiap amal, rumah tangga dan masyarakat, maka kita akan dilindungi oleh rasa takut itu, sehingga kita tidak berbuat kesalahan di dunia dan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan melampaui batas bila dirinya merasa mampu, bila manusia itu merasa sanggup, bila manusia merasa kaya, bila manusia merasa hebat, dia akan melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas karena merasa sanggup di dalam hatinya. Kenapa ada perasaan yang seperti itu? Sebab hati tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang sadar Allah itu ada, tapi berapa banyak yang menyadari bahwa segala perbuatan kita berisiko, dan setiap risiko itu membawa dampak yang besar terhadap diri kita, baik di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jemaah dimanapun berada, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab Allah melihat segala perbuatan kita, Allah mengetahui segala yang kita lakukan, Allah melihat segala yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita betul-betul menyembah Allah dengan kehusuan,
dengan kesungguhan, dan tentunya kita berharap ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.